Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban tabrakan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di RSUD Koja, Jakarta Utara. Dengan menggunakan mobil maung berwarna putih, Prabowo Subianto ini tiba di RSUD Koja pada Selasa 16 Desember 2025 sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu terlihat Presiden Prabowo didampingi oleh Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dedan Hidayana dan Prabowo disambut kemeriahan pasien di sana begitu ya, disambut dengan meriah pasien dan juga tenaga medis yang ada di RSUD Koja. Prabowo saat menjenguk di RSUD Koja, ini satu persatu korban di sana dijenguk dan Prabowo juga tampak berbincang sebentar dengan para korban yang mayoritas ini adalah anak-anak dan juga tenaga pendidik. Saat itu Prabowo juga menyampaikan bahwa agar korban ini tetap optimis begitu ya, bertahan, tabah dan menjalani masa-masa pemulihan. Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra itu yakni Prabowo Subianto ini sendiri ya mendoakan kesembuhan juga untuk para korban Tribuners. Dan hingga Selasa kemarin 16 Desember 2025 masih ada 3 pasien yang menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pantauan medis secara ketat oleh tim medis di rumah sakit setempat dan di mana 2 siswa yang dikunjungi Prabowo yakni bernama Filio dan Waren. Filio adalah siswa SD yang tengah dirawat di Picu pasca operasi rekonstruksi wajah. Selain 2 siswa tersebut, Prabowo juga menjenguk seorang guru yang juga menjadi korban dalam insiden itu yang juga menjalani perawatan operasi pasca operasi akibat patah kaki. Kehadiran Presiden Prabowo ini menjadi penyemangat tersendiri bagi para pasien dan juga keluarga Tribuners. Selama kunjungan ini, Prabowo juga mendapatkan penjelasan langsung terkait kondisi korban dari tim dokter. Dan kunjungan Prabowo itu menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir langsung serta memberikan perhatian dan juga dukungan secara moral. Presiden Prabowo ini juga turut memastikan para korban mendapatkan perawatan terbaik hingga kembali pulih nantinya untuk beraktivitas kembali. Dan sementara itu, Tribuners dalam kunjungannya ke rumah sakit, Presiden Prabowo ini juga menjenguk guru yang ada di sana begitu yang sebagai korban juga yang dirawat di rumah sakit RSUD Koja, Jakarta Utara. Kunjungan ini menjadi wujud empati sekaligus komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan medis terhadap para korban berjalan dengan optimal, terutama bagi anak-anak sekolah dan juga tenaga pendidik yang terdampak, Tribuners. Dan di ruang perawatan intensif anak ya, ini Prabowo juga tampak berbincang dengan salah satu korban yang bernama Filio. Ini siswa SD di Kalibaru 01 yang dirawat di Picu dan dengan nada hangat Presiden Prabowo ini menyemangati Filio agar tetap kuat, semangat menjalani proses pemulihan. Tak hanya itu, dalam suasana keakraban, Prabowo juga sempat menjanjikan ayam goreng, makanan kesukaan Filio ini ya, untuk sang siswa. Namun ternyata ini Filio ini ya dan juga dikabarkan segera mengubahnya menjadi bubur ayam setelah mengetahui kondisi gigi pasien belum memungkinkan untuk mengunyah makanan. Jadi dari ayam goreng diubahlah Prabowo menjadi bubur ayam begitu dan ini dijanjikan akan diberikan oleh Prabowo kepada anak ini begitu Tribuners dan dirinya juga mendoakan, Presiden Prabowo juga mendoakan agar Filio cepat sembuh dan tubuh menjadi anak yang sehat dan juga berani. Tak hanya itu, Presiden juga kemudian menjenguk salah siswa lain yang juga menjadi korban, yakni bernama Waren, yang masih menjalani perawatan inap dengan kondisi yang dilaporkan semakin stabil. Prabowo juga memberikan motivasi yang sama, tetap rajin belajar, semangat meski harus sementara waktu beristirahat dan dari aktivitas sekolahnya ini Tribuners. Selain siswa, Presiden juga turut menyambangi Mariono. Ini adalah seorang guru yang menjalani perawatan pasca operasi akibat patah kaki. Dalam kunjungannya, Prabowo menyampaikan dukungan moral dan berharap agar proses pemulihan ini berjalan dengan lancar sehingga korban yakni Mariono ini bisa
kembali mengajar seperti semula. Dari tim dokter di RSUD Koja, Presiden juga menerima penjelasan langsung mengenai kondisi terkini para korban serta bagaimana langkah-langkah perawatan medis yang telah dilakukan, Tribuners. Dan berdasarkan data dari rumah sakit, dikabarkan ada 9 pasien yang menjalani perawatan akibat kecelakaan tersebut. 6 pasien telah dikabarkan diperbolehkan pulang, sementara 3 lainnya masih menjalani perawatan intensif dengan pemantauan ketat dari tenaga medis. Sementara itu dalam kunjungan bersama dengan Presiden yang didampingi oleh Kepala BGN ya, Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di mana kehadiran keduanya ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap keselamatan dan kesehatan penerima manfaat program makan bergizi gratis, sekaligus menjadi pengingat bagaimana pentingnya aspek keamanan dalam pelaksanaan program ini pelayanan publik, khususnya yang menyasar pada anak-anak sekolah. Dan Hindayana juga menyebut dalam insiden ini menyebabkan 22 orang terluka. Lantas setelah 6 jam diobservasi ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian 8 siswa dan 1 guru di RS Koja yang dirawat dan 3 siswa di RS Cilincing begitu. Dan ada pun korban yang mengalami fraktur pada wajah ditangani oleh 3 orang dokter spesialis, Tribuners. Dan pada kesempatan itu juga Dadan memastikan bahwa pemerintah akan menjamin seluruh biaya pengobatan para korban selama di rumah sakit dan mengingatkan pasien agar terus semangat. Dan inilah yang disampaikan oleh Dadan untuk para ini ya korban yang ada di rumah sakit begitu. Dan pemerintah menyatakan akan terus memantau kondisi korban hingga benar-benar pulih dan menyeluruh akan dilakukan evaluasi terhadap aspek operasional program ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sementara itu, Tribuners, pasca insiden mobil van yang menabrak siswa, ini aktivitas belajar kembali normal. Kondisi terkini pasca insiden mobil pengangkut makan program makan bergizi gratis atau MBG ini menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01 pagi Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Dan setelah sempat menerapkan PJJ begitu ya, pembelajaran jarak jauh pada Jumat 12 Desember 2025, ini proses belajar mengajar di Kalibaru 01 dikabarkan berangsur normal. Pada Senin kemarin, Tribuners 15 Desember, para siswa sudah kembali belajar di sekolah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta pada Selasa 16 Desember 2025. Dan untuk ada beberapa korban yang masih dirawat di rumah sakit, tentunya masih memerlukan perawatan intensif dan puluhan korban lainnya, begitu ya. Ini juga masih mendapatkan penanganan medis. Dan sementara itu dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah SDN Kalibaru 01 bernama Tura ini mengatakan bahwa para siswa mulai kembali berkegiatan secara seperti biasanya begitu ya sejak Senin 15 Desember 2025. Dan meski para siswa ini hadir di sekolah, namun kegiatan difokuskan pada pemulihan psikologis pasca kejadian. Selama kejadian tersebut, pihak sekolah memberikan pendampingan psikologis secara langsung kepada para siswa. Pendampingan trauma healing yang diberikan kepada para siswa ini berkolaborasi dengan sejumlah pihak. Tribuners ada bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga kepolisian. Para psikolog ini melakukan pendampingan langsung di dalam kelas. Dan sesi pendampingan juga dilakukan secara bersamaan di lapangan pada hari Selasa, di mana dilakukan agar seluruh siswa ini dapat terlibat secara langsung, Tribuners. Hai Video. Siapa yang hadir? Siapa namanya? Video. Video, Pak. Video. Video. Ya, sebelah sana. Muhammad Heliodina. Video Muhammad Video.
kenal saya? Kenal saya? Hah? tercontoh. Jadi nanti selanjutnya mungkin akan dipasang di palsu. Ada tahapan lagi Pak. Begitu sembuh, nanti makan. Ya. Oke ya. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya. Oke. Ya. Hebat. Berani, yang berani ya. Oke. Iya, iya. Oke. Terima kasih, dokter. Ini anak kedua nih. Jadi emang Ini ICU-nya 16. Picu apa picu? Pediatrik. Anak-anak. Khusus. Ada berapa? Kapan? 20 bed. sopir yang utamanya sakit, kemudian jam 3 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani, dan timbul kejadian di halaman berikutnya ada 22 korban yang mengalami cedera. Di hari yang sama setelah 6 jam diobservasi itu ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian ada 8 siswa dan 1 guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat, dan 3 siswa di Rumah Sakit Cilincing. Hari ini tersisa 4 yang dirawat di Rumah Sakit Koja dan 1 yang dirawat di Cilincing dalam keadaan baik. 1 masih di PCU karena mengalami fraktur di wajah, tapi sudah dioperasi selama 5 jam 2 hari yang lalu. Sekarang dalam proses pemulihan dan ditangani oleh 3 orang dokter spesialis dari dokter spesialis anak, bedah saraf, dan termasuk juga bedah plastik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.